يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Barang siapa yang semuanya nggak punya, ketauhidan nggak mempelajari, fikih nggak begitu paham, zuhud yang enggak, ini ya, maka supaya harus berlepas diri darinya. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat, karena api iblis sih. Karena api iblis ini. Ilmu jangan pinter-pinter. Ya, diajak kasih tauhid, apa itu tauhid? Enggak usah tauhid-tauhidan. Ya sudah, terus apanya yang dibelani? Kemudian ucapan Abu Bakar Al-Warraq. Yang ini juga pernah disebutkan oleh Imam Ghazali. Yaitu barang siapa yang mencukupkan diri dengan ilmu kalam tanpa bersikap zuhud dan pengetahuan fikih, maka ia menjadi zindik. Ilmu kalam ini maksudnya teologi tentang Tuhan. Membahas tentang Tuhan, sifat-sifatnya, tapi dengan logika. Dengan logika. Dia hanya mencukupkan itu tanpa bersikap zuhud dan tanpa mempelajari fikih, maka dia zindik. Zindik itu kafir. Mulhid. Jadi pemahamannya menyimpang. Akidahnya salah. Itu zindik gitu. Orang yang sudah keluar dari ketauhidan. Artinya kalau orang itu hanya membahas teologi tanpa membahas hukum syariat, akhirnya zindik. Akhirnya ya nggak apa-apa nggak sholat, yang penting zikir. Karena sholat itu intinya zikir. Dalilnya mana? Aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat agar engkau selalu mengingatku. Saya kan zikir terus, jadi nggak perlu sholat. Itu mengesampingkan fikih, kemudian hanya memikirkan tentang ketuhanan saja. Jadi mempelajari ketauhidan tanpa batas, sampai logika-logika dimasukkan, kemudian nggak mengindahkan fikih. Itu zindik. Orang yang merasa cukup dengan zuhud tanpa pengetahuan tentang fikih dan kalam, maka akan menjadi mubtadi atau pelaku bid'ah. Jadi orang yang zuhud, yang penting dia itu jauh dari kemewahan duniawi, jauh dari hiruk pikuknya dunia, menyendiri, nggak mau berinteraksi, asik dengan Tuhan, dan merasa nggak nyaman dengan manusia, tapi dia nggak berdasarkan fikih. Jadi dia menyendirinya, ibadahnya itu nggak didasarkan syariat. Apalagi juga tidak didasarkan tentang ketauhidan akidah yang benar, maka pasti akan menjadi orang pelaku bid'ah. Karena akan berkreasi. Seperti yang dilakukan oleh rohbaniyin, yaitu para rahib dari kalangan orang Nasrani. Mereka menjadi biarawan, biarawati yang menjauhi kehidupan duniawi, menyendiri di loteng rumah yang tinggi, hanya ibadah pagi, siang, malam. Padahal itu tidak dicontohkan, maka jadi mubtadi. Jadi mubtadi. Berikutnya, siapa yang merasa cukup dengan fikih, tanpa zuhud dan warok, maka akan menjadi fasik. Jadi hanya mempelajari fikih tentang sholat, tentang zakat, tentang ini, tapi nggak pernah mengkaji tentang tazkiyatun nufus, tentang pendalaman jiwa. Bagaimana orang mempunyai keikhlasan, bagaimana orang itu mempunyai kemutawarian, bagaimana orang itu mempunyai ketawakalan. Kan cabang-cabang iman sudah dibahas semua tadi. Itu nggak mau mempelajari, yang penting sholatnya yang benar bagaimana, gerakannya. Jadi ritual-ritual itu yang ditekankan tanpa mempelajari ruhnya, maka pasti ia akan menjadi fasik. Akan menjadi fasik. Artinya apa? Banyak melanggar. Sholatnya, gerakannya bagus, tapi nggak khusyuk.
Sholat ngelirik temannya, sholatnya bener apa enggak ini? Nah, habis sholat langsung kritik. Ya. Kamu kalau sujud itu kurang begini. Nah. Jadi akhirnya ya hanya ritual, nggak ada ruhnya. Makanya perlu semuanya dimiliki. Barang siapa yang semuanya nggak punya, nah, ketauhidan nggak mempelajari, fikih nggak begitu paham, zuhud yang enggak, nah, ini ya maka supaya harus berlepas diri darinya, jangan dekat-dekat, jangan dekat karena api iblis sih, karena api iblis ini. Ilmu jangan pinter-pinter. Ya, diajak kasih tauhid, apa itu tauhid? Enggak usah tauhidan. Ya sudah, terus apanya yang dibelani? Apanya yang diambil kebaikannya? Nah, inilah ilmu. Makanya di sini menyebarkan ilmu itu sangat penting sekali agar betul-betul bisa mendapatkan kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki. Dan ini adalah bukti ya, kita peduli. Ya, karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ilmu itu niat kita belajar, niat kita mendengarkan ilmu itu raf'ul jahl an nafsih, itu pertama. Mengangkat kebodohan dirinya. Yang kedua, wa'an ghairihi, dan mengangkat dari selainnya. Jadi kita nggak boleh cukup hanya kita. Ini khusus intern ini. Ini nggak boleh disampaikan. Harus kita pitonahkan. Nah, kalau begitu ya bagaimana bisa menyebarkan ilmu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna